Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Daud, guru mata pelajaran SKI di MA Al-Mukhlisin, sekaligus mahasiswa PPG LPTK IAIN Ambon batch 1 2025. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mari kita saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, penuh ceria, alhamdulillah. Yes. Silakan dulu. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Apakah masuk semua? Ya Pak. Absen dulu ya. Ya Pak. Asegaf, Hadir Pak. Adi Rafa Arya Putra, Hadir Pak. Dewi Kurniawati, Dian Harmonika, Faizah El Zuhri, Maulana Arifur Rahman, Muhammad Faiz Junaidi, Muhammad Imron, Hadir Pak. Mufarroha, Muhammad Dimas, Nur Zakia Sofiatun Nisa, Nurina Robiatul Ihwal, Sultan Akramu, Safa Hamizatul Izzah, Wildatul Jannah, Zahratul Ainiyah, Al-Farisi. Baik, hari ini kita akan membuka pelajaran dengan tema Khulafaur Rasyidin, ya. Namun sebelum ke bab Khulafaur Rasyidin, kita akan mengulang pelajaran minggu yang lalu dengan judul apa? Hijrahnya Siapa yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah?
Siapakah nama sahabat yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib. Bagus. Sekarang kita akan memasuki bab Khulafaur Rasyidin. Kira-kira ada yang tahu apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ya. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Bagus. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ada berapa Khulafaur Rasyidin itu? Ada 4. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, berapa? 1. Abu Bakar Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Ali bin Abi Thalib, 4. Utsman bin Affan. Nah, ada lagi? Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Terus kemudian Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah kurang lebih 10 tahun. Sedangkan Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah kurang lebih 12 tahun, dan Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih 4 tahun 9 bulan. Itu beberapa khalifah yang memimpin kurang lebih sekitar 30 tahun ya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video yang Bapak tampilkan pada hari ini mengenai Khulafaur Rasyidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Fatih Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad wafat pada tahun 432 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau Khalifah Ar-Rasyidun adalah para khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidun dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Pasangan Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak memberikan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tak pernah menyerahkan persoalan tersebut pada kalangan. Oke, sekarang setelah menonton video ini, Bapak akan membentuk kelompok ya, sebanyak 4 kelompok. Yang pertama saya akan bentuk kelompok Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua kelompok Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Silakan sekarang membentuk kelompok, saya bagi. Yuk, Abu Bakar di sini. Abu Bakar ya. Kelompok Abu Bakar, silakan.
Mejanya ditarik. Terus Umar di sini. Kelompok Umar, mejanya ditarik. Yuk. Terus Usman, kelompok Usman di sini. Yuk, mejanya ditarik belakang, hadap seperti biasa. Ali di belakang, kelompok Ali di sana. Sekarang kalian silakan diskusikan bersama teman kalian tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, nanti Bapak akan menyuruh salah satu kelompok untuk membacakan hasilnya. Silakan. Yuk, Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan didiskusikan bersama teman kalian. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah semua? Sudah semua ya? Nah, kalau memang sudah, silakan kita mulai dari kelompok Umar bin Khattab untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya. Pada kelompok Umar bin Khattab, silakan. Bakar dulu ya, Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok Umar bin Khattab. Silakan satu orang untuk membacakan hasil diskusi bersama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya dari kelompok 2, Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq datang membantunya, ia telah menunjukkan Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Mengatakan Umar mendapatkan persetujuan di dalam kelompok ini. Setelah dibaliknya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Allah berikan dari kota ukuran skala dan ini akan berkaitan dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui begitulah aku akan menunjukkan kepada kami dan jalan lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifah pasti Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Prestasi Umar bin Khattab era berdasarkan dari Islam prestasi pemerintahan mandiri kepada kesatuan di dalam pemerintahan, mengatur dan menerapkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dan lembaga meningkatkan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jabatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitulmal untuk menegakkan kesejahteraan umat, menciptakan pengetahuan kebaikan terhadap dan amalan, kehidupan ekonomi, mendapatkan penanggalan berdasarkan penduduk Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Selanjutnya kita dari perwakilan kelompok Utsman bin Affan. Silakan siapa yang mau? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Utsman bin Affan ingin menjelaskan sedikit tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdisam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri Ummu Hakim al-Bahidah, putri Abdul Muttalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bergabung dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdisam bin Abdi Manaf. Sedangkan nasab Rasulullah SAW Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf, ayah dari Utsman bin Affan, adalah seorang saudara kaya dari suku Quraisy. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan adalah memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya umat, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dikumpulkan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan peraturan administrasi negara, membangun angkatan laut,
masjid-masjid yang memperluas nabi-nabi di Madinah hingga 150 kali 160 hasta dengan tiang buatan dinding batu bertata perak dan atap batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu. Mari kita masuk ke kelompok ahli bin Talib. Silakan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib menjelaskan sedikit tentang Ali bin Abi Thalib. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ada 4 khalifah. Tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, memimpin dan mengatur pemerintahan. Yang ketiga, menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, menjaga keamanan dan ketertiban. Kelima, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keenam, menjadi teladan dalam kehidupan. Itu adalah tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar ini mempunyai beberapa prestasi. Ya. Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Yang kedua, memberantas nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan dan menuliskan ayat Al-Quran. Yang keempat, memperluas wilayah dakwah Islam. Keteladanan atau karakter Abu Bakar Siddiq: rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka bermusyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa mendengarkan berita yang datang dari Rasulullah. Itu adalah keteladanan atau karakter Khalifah Abu Bakar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai beberapa prestasi. Yang pertama adalah mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang ketiga, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Ada beberapa keteladanan karakter Umar bin Khattab: keberanian untuk menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Terus Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan adalah memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Quran, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir, membangun perekonomian dan menyempurnakan
50 kali 150 hektar dengan tiang kuala, dinding batu berukir, bertahta perak dan atap belenggu. Itulah beberapa khalifah beserta prestasinya. Baik adik-adikku sekalian yang saya banggakan, sekarang setelah ini tumpung belum masuk ke babak berikutnya, silakan berdiri semua dulu. Yuk, kita melatih kefokusan dulu. Berdiri semua, biar tidak ngantuk. Yuk, tangannya di atas semua. Nah, tangannya di atas semua. 2. Ya, tangannya di atas semua. Ikuti kata-kata saya. Silakan fokus ke depan. Ikuti kata-kata saya. Silakan pegang hidungnya. Atas lagi, silakan pegang kupingnya. Silakan ke atas lagi, ikuti gerakan saya. Ya. Silakan dipegang telinganya. Ikuti kata-kata saya. Silakan dipegang telinganya. Banyak ya, pegang hidungnya. Ya. Jadi masih belum fokus. Angkat lagi, ikuti kata-kata saya. Silakan pegang dagunya. Ya, sudah banyak benar ya. Silakan duduk kembali. Setelah ini Bapak punya beberapa soal, silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, kurang 10 menit. Untuk pelajaran berikutnya kita akan membahas bab tentang mandi umumnya. Akhir kalam di Assalamualaikum